mau bicara sama Mas Rian. Lama, Kak. Saya permisi dulu ya, Pak. Bim, kok kamu... Kabur lagi deh. Aduh, mana ya? Coba cari tahu deh. Siapa nih? Bak, siapa? Ini jempol semua tangannya. Pak Harun. Ngapain, Pak? Kamu jangan ngintip, nanti bintitan loh. Gue siapa yang ngintip, saya cuma ngecek doang. Pak Harun, emang Pak Harun nggak penasaran sama yang di dalam? Enggak. Emang Bu Adila kemana tadi? Maaf mas, itu privasinya Bu Adila. Wah, udah mulai main tebak-tebakan nih. Ya udah, saya tebak aja sendiri. Pak, loh, Pak, loh, Mau kemana sih, kepo amat jadi orang? Ya saya juga di sini kan sebagai asisten pribadinya Pak Trian, CEO di sini. Ya saya takut aja Pak Trian kenapa-napa, saya mau ngecek lagi. Astaga, saya juga bodyguardnya Bu Adila. Mas Bimo memang nggak boleh berdiri di sini dulu. Apa ini kaku banget nih kayak bawa Pak Komplek. Emang nggak pernah dengerin gosip-gosip ya? Enggak. Asik nih. Udah, saya mau temuin aja Mbak Muti yang lebih asik daripada Pak Harun. Adila, kamu mau duduk dulu gak? Kamu pasti capek kan habis muter-muter. Saya cariin kamu loh dari tadi. Mau duduk di... Kenapa bohong sama saya? Bohong? Maksudnya bohong? Kenapa bohong sama saya? Kemarin kamu ke rumah saya kan? Saya tahu. Ibu minta kamu cabut tuntutannya ke Lucy. Loh, kamu berarti kemarin ke rumah atau... Kenapa nggak bilang ke saya? Iya, oke Dil. Saya minta maaf sama kamu. Saya tuh bukannya nggak mau bilang ke kamu. Saya mau ngomong kok sama kamu. Tapi saya nggak tahu gimana caranya untuk nyampein ke kamu. Tapi saya nggak pernah mau bohongin kamu. Terus mau dicabut tuntutannya? Saya masih mikirin itu. Cuma pertimbangan saya kalau misalkan saya cabut tuntutannya, Lucy akan keluar dan dia bisa aja ngelakuin kejahatan ke kamu. Ya kalau enggak, mungkin saya bisa bayar kesalahan saya ke keluarga kamu. Kenapa masih mikirin keluarga saya sih? Pak, Lucy itu bukan jahat cuma ke saya loh, tapi ke kamu juga, bahkan lebih parah. Dia udah fitnah dan bikin kamu hampir celaka. Ya udah deh, itu bukan masalah kok untuk saya. Bukan masalah gimana? Jelas ini masalah. Coba diinget-inget lagi, dia udah ngapain aja? Aku bisa jelasin. Keluar! Saya bisa jelasin ya. Keluar! Saya udah gak percaya lagi sama kamu, keluar! Dil, ini bukan salah saya, Dil. Saya mau cerai! Lo tuh punya malu atau enggak sih? Lo udah paksa Adila buat nikah sama lo. Dan sekarang lo mau hancurin keluarganya juga. Ceraikan Adila. Adila gak pantas buat lo. Nanti karir dia akan hancur kalau kamu tetap bersikeras untuk bercerai sama Trian, anak saya. Papa kayaknya nggak perlu untuk ngancem Adila kayak gitu deh, Pak. Papa sama sekali nggak pernah mengancam siapapun yang ada di sini. Papa cuma ingin tahu kalau istri kamu tahu bagaimana yang sebenarnya. Ya udahlah, Dil, kamu... Kesalahan kamu 10 tahun lalu tuh beda sama masalah ini. Lucy tuh jahat. Ya udah dengerin dulu, kamu tuh... Saya minta kamu stop sakitin diri kamu sendiri terus. Stop, bisa gak sih? Dil. Kamu
Kamu tuh harusnya bisa sekarang mikirin diri kamu sendiri. Kemarin gak ada satu orang pun di pihak kamu. Bahkan saya juga jahat sama kamu. Ya udah, kamu tenang ya. Gak usah kayak gini, gak usah marah-marah, gak usah nangis kayak gini. Saya nggak bisa ngeliat kamu nangis. Kalau kamu mau marah, marah aja sama saya, silahkan. Tolong gak usah cabut tuntutan ke Lucy. Ini gak adil buat kamu. Jangan pernah lakuin itu karena saya. Ya udah ya. Kamu maunya kayak gitu? Saya ikutin ya. Maafin saya ya. Bikin kamu kepikiran kayak gini. Udah, jangan nangis kayak gitu dong. Hei. Udah berhenti ya nangis ya. Susah lah namanya nangis. Masa bisa berhenti gitu aja. Kamu peduli ya sama saya? Ya udah, jangan nangis lagi. Wah, gosip panas ini. Udah buat Mbak Muti. Iya Mas Bima, bisa gak sih kalau jalan tuh lihat-lihat? Sakit tau ditabrak. Sini, saya ada gosip panas. Gosip apaan? Tadi Bu Adila masuk ke ruangannya Patrian. Terus pas masuk, dia marah-marah. Perang dunia ketiga. Emangnya Patrian salah apaan? Patrian? Orang Patrian gak salah apa-apa. Mana mungkin Patrian punya salah? Ya gak mungkin lah, Adila itu gak bakalan marah kalau misalnya Patrian gak bikin salah. Bukannya di mana-mana cewek itu punya waktu sebulanan full buat marah-marah. Gak jelas. Siapa yang bilang kayak gitu? Nih, ini Mbak Muti marah-marah. Ini tuh gara-gara Mas Bimo ngomong sembarangan. Saya tuh sama orang lain gak pernah marah-marah kayak gini. Gara-gara Mas Bimo aja nih bikin kesel. Ya emang bukan sebulan sekali lagi marah-marahnya, udah tiap hari kayaknya. Ngomong apa? Ngomong apa tadi Mas Bimo? Enggak. Mengarah marah-marahnya enggak tiap hari kok. Setahun sekali ya. Jelas banget jadi orang marah-marah juga gara-gara dia. Apaan sih? Mensudak-suduk banget. Gosip panas, harus ada yang tahu. Jadi beneran gak akan cabut tuntutannya? Iya. Tapi kamu ternyata bisa marah juga ya kayak gitu. Tapi nggak usah nangis. Kok marah malah nangis? Anak kecil emang. Jangan cemberut dong. Nanti cepet tua loh. Cepet keriput di sini. Ini tuh lagi serius loh. Kan saya masih ngerasa bersalah ya. Ya, kamu ngapain ngerasa bersalah? Nggak usah ngerasa bersalah, orang kamu nggak salah kok. Nggak usah dipikirin. Terus nggak usah sedih juga. Kalau misalnya kamu sedih, saya yang pusing loh. Ya udah. Makasih ya. Kamu udah belain saya. Sampai nangis gitu lagi. Makasih ya. Itu artinya kamu perhatian kan sama saya? Pegang-pegang. Udah, apa nggak boleh? Kalau peluk aja mau? Mau? Cium. Awas ya. Tadi aja mah dipeluk. Masa dicium gak mau? Tadi nyaman kan dipeluk? Enggak. Tadi orang kamu sampai tenang gitu nggak nangis? Nyaman namanya. Nggak ada pilihan.
Nah, udahlah. Del, saya mau ngomong serius. Apa? Nanti malam kita diajak dinner sama Bu Gadis. Kalian ikut? Dia memang undang kita berdua. Ya udah. Betul. Bener kan saya ngomongnya? Serius? Iya tumben. Tumben bener. Tumben serius. Makanya kalau saya udah serius dan bener kayak gini, kasih dong hadiahnya ke saya. Apa sih? Masa nggak boleh? Nggak mau. Tipis-tipis. Nggak ada. Bil, Adila.